Kenapa? Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Berarti walaupun memaafkan, proses hukum tetap berjalan gitu ya Pak ya? Sekali lagi, Selain itu. urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Pak, kalau tanggapan terkait salah satu pengacara dari tersangka dari Egy Sujana itu terkait menanggapi ijazah Pak Jokowi ternyata asli, itu seperti apa? Mengakui kalau asli? Ya memang asli. Gimana sih? Ya memang asli. Samurai Akademik ini dibuat bersama-sama oleh para peneliti neuroscience ya, terutama mereka membuat analisis terhadap jalan pemikiran saya, bagaimana saya menggunakan metodologi neuroscience behavior, digital forensik, epidemiologi perilaku, dan neuropsikologi yang kemudian saya rangkum menjadi buku Neuropolitika. Dan pada buku ini adalah merekonstruksi berdasarkan metodologi beberapa podcast ya, beberapa video yang terkait dengan bagaimana saya memberikan penjelasan. Dan buku ini sangat menarik karena selain memuat dari berbagai macam keilmuan ya, dan kemudian juga memuat analisis dari wawancara yang dilakukan oleh saya bersama dengan para ilmuwan yang lain ya. Salah satunya adalah Dr. Ridho Ramadi ahli AI ya. Jadi ini buku yang membuat khalayak atau masyarakat Indonesia bisa memahami jalan pikiran Dr. Tifa yang oleh Termul sudah disebut punya ilmu gaib. Sebenarnya adalah ilmu saintifik yang bisa dipelajari bersama. Kemudian launching yang kedua adalah buku Otak Politik Jokowi ya. Ini adalah buku kelanjutan dari buku yang saya tulis bersama-sama dengan Pak Dr. Roy Suryo dan Pak Dr. Risman Syarifan ya. Ini spesifik saya melakukan bedah neuroscience ya, bedah terhadap otak atau cara berpikir dari Joko Widodo dengan menggunakan pisau analisis neuropolitika ya. Buku ini sangat menarik karena sekali lagi melengkapi dari apa yang saya tulis pada buku Jokowi's White Paper ya. Kemudian saya juga tambahkan dengan analisis yang saya jelaskan pada beberapa kali persidangan, terutama pada sidang citizen lawsuit ya, yaitu analisis menggunakan facial action coding system ya. Dan di sini buku ini saya memberikan penjelasan secara lebih lengkap lagi tentang bagaimana perilaku Joko Widodo atau perilaku dari seseorang itu tercetak di dalam otot wajah yang kemudian bisa menunjukkan apakah seseorang itu berbohong atau tidak. Dan saya menggunakan sekitar 52 video dari sejak tahun 2025 hingga sekarang untuk melakukan penilaian apakah Joko Widodo itu memberikan penjelasan sesuai dengan memori tersier yang tersimpan di dalam hipokampusnya atau sebuah ingatan adisi yang menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu adalah sebuah informasi baru yang bukan berasal dari perkuliahan di masa lalu. Kemudian yang menarik sekali adalah pada bab ke-7 saya melakukan identifikasi atau penelitian terhadap otaknya para Termul ya. Di sini saya menuliskan neuropsikologi loyalis politik para Termul atau Ternak Mulyono. Jadi di sini saya juga melakukan memberikan jawaban mengapa ada orang-orang yang begitu loyal kepada Joko Widodo, padahal saya bersama dengan teman-teman peneliti itu sudah membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak otentik ya, sebesar 99,9%. Apalagi ketika kemudian saya lanjutkan penelitian saya dengan menggunakan model matematika, ternyata foto yang ada pada ijazah Joko Widodo itu berbeda 92,37% dengan fotonya Presiden Joko Widodo. Semua no kemon itu. Karena dia bilang tadi saya akan berpikir ulang. Saya tidak akan berpikir ulang. Yang harus berpikir ulang adalah mereka yang membaca pikiran saya dengan cara yang keliru itu. Oke, ini buku setiap kali berapa hari lalu Otak Politik Jokowi ini, Dr. Tifa teman saya, dia minta saya tuliskan pengantar. Lalu saya tulis dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oke.
Tadi diterangkan oleh Desmond tentang fungsi otak. Seolah-olah otak itu sekedar benda biologi yang bisa diurai, dianalisis, periksa lapisan-lapisan lemak yang membuat saraf kita itu hidup, yang membuat elektromagnetik itu bisa melompat lewat untuk memproduksi energi. Tetapi selalu ada hubungan antara otak dan pikiran. Misterinya di situ sampai sekarang. Apakah otak membentuk pikiran atau pikiran kita memaksa otak untuk mengklasifikasi ilmu pengetahuan? Itu dulu sudah dipikirkan tahun 1800 oleh Immanuel Kant. Dan akhirnya bahkan neuroscience mengakui bahwa deteksi dari Immanuel Kant memungkinkan studi neuroscience dihubungkan dengan soal-soal emosi, soal-soal kecerdasan, soal-soal kemampuan untuk memberi kritik. Jadi buku ini sebetulnya ini temanya tema biasa nih, tema dari 1800 sudah diriset tuh. Hubungan antara otak dan emosi, hubungan antara otak dan protes politik. Kalau kita bilang ada orang oposisi, itu artinya otaknya memang ada fungsi dalam otaknya yang dihasilkan oleh kemampuan untuk reasoning. Itu dasarnya tuh. Kalau Anda baca riset tentang otak, ada dokter Spanyol namanya Damasio. Antonio Damasio. Dia bahkan mencoba membaca Immanuel Kant untuk mengetahui kenapa filsuf Immanuel Kant itu begitu cerdas. Padahal Immanuel Kant sendiri mengatakan, otak saya itu, kata Immanuel Kant, bisa membaca otak saya. Coba Anda bayangkan, jadi problem itu dari awal sudah diriset tuh. Kendati pada waktu itu belum ada teknologi untuk menginterpretasikan jumlah energi yang dipublish oleh otak kita tuh. Anda bayangkan misalnya, kita sekarang lagi fasting, lagi puasa itu. Apakah otak kita berhenti bekerja? Kalau kita lagi puasa, secara biologis harusnya berhenti bekerja. Kenapa? Kalau kita puasa, tidak ada glukosa yang masuk ke tubuh kita, dok, benar? Nggak ada glukosa, otak tidak bisa hidup tanpa energi glukosa. Udah 30 tahun saya puasa. Kirain bayar fidyah. Jangan ajukan pertanyaan yang berbahaya. Jadi, kalau kita teliti, di dalam keadaan puasa pun otak kita memproduksi sesuatu tanpa glukosa, itu berarti ada cadangan energi disediakan oleh tubuh. Kalau nggak semua orang yang berpuasa itu jadi dungu. Padahal bahkan mereka yang nggak puasa pun dari awal udah dungu tuh. Karena namanya puasa Solo. Solo itu bukan nama kota. Nama ganti self. Solo sendiri itu. Gue mesti cari akal supaya nggak kena deli. Oke, kata self tadi ya, saya akan itu keingat lagi. Kata self, kedirian kita dihasilkan oleh kemampuan otak untuk membedakan saya dengan Anda. Sekarang pertanyaannya, jenis kimia apa yang ada di otak sehingga mampu untuk membedakan saya dengan Anda, Anda dengan Gibran, Gibran dengan bapaknya dengan Jokowi. Kan itu kemampuan berpikir. Udah subversi belum? Jadi kalau kasus yang ditulis oleh Dr. Tifa ini dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang. Karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, nggak akan berhenti. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang. Bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan. Kalau saya diminta jadi saksi ahli, saya bersedia jadi saksi ahli. Saya bayangkan, kalau saya jadi saksi ahli, yang akan nanya saya itu jaksa. Jaksa itu belajar hukum. Dia nggak belajar filsafat. Dia nggak belajar neuroscience. Dia nggak belajar artificial intelligence. Saya belajar. Karena saya sekolah pertama elektro. Jadi saya ngerti soal-soal fisika itu. Sekolah kedua saya economics. Saya ngerti tentang efisiensi otak. Otak itu bekerja seperti seorang homo economicus. Mencari hal yang menguntungkan dan menghilangkan hal yang membuat otak nggak bekerja tuh. Itu prinsip ekonomi.
otak bekerja secara ekonomis. Jadi gobloknya, bukan gobloknya nih, tololnya kasus tololnya, dungunya kasus ini dibawa, dipancing-pancing Dokter Tifa, Rismond, Roy, yang otaknya berfungsi maksimal. Dari segi itu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak Termul itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, Termul akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Ortopedi. Jadi teman-teman semua, kita ingin pastikan, kita mulai dengan tradisi bahwa semua dalil akademis dibantah secara akademis. Perbantahan akademis itu, perbantahan akademis isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP. Palsu, nggak ada soal. Tapi saya kan bisa jadi presiden tanpa ijazah UGM. Saya kan lulusan SMA. Tapi justru di situ problemnya. Kenapa nih kalau pakai ijazah SMA? Kan mau gaya-gayaan. Itu soalnya. Jadi Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tapi karena dia berbohong punya ijazah asli. Anda tahu skandalnya Bill Clinton? Dia di-impeach atas peristiwa Monica Lewinsky. Karena ternyata terbukti dalam persidangan ada kohabitasi antara Bill Clinton dengan staf khususnya, seorang perempuan tuh. Terjadi hubungan seksual. Maka Clinton dihukum karena terjadi hubungan seksual. Benar nggak? Salah. Dia dihukum karena berbohong. Dia bilang nggak ada, ternyata ada tuh. Jadi soal moral tuh nggak ada urusan dengan kita. Tetapi berbohong itu adalah masalah hukum. Anggap ya. Anda mau selingkuh, Anda mau bikin amoral, urusan pribadi Anda. Tapi kalau Anda sebagai pejabat publik ditanya dan Anda berbohong, Anda dihukum karena berbohong sebagai pejabat publik, bukan karena ijazahmu palsu. Dapat ya poinnya ya? Oke. Jadi sekarang kita biasakan untuk detailnya. Di mana masalahnya? Karena dia pejabat publik berbohong pada publik. Kalau dia orang biasa berbohong, ya cuma dihukum di akhirat. Tapi karena ini beliau ada pejabat publik, maka adalah kehendak publik untuk menghukum dia demi kemasukakalan seorang pejabat. Jadi sekali lagi clear bahwa nggak ada delik di situ, delik menghina pejabat, delik nggak ada. Yang satu-satunya ada di situ adalah delik kecerdasan dari Tifa, Rismond, dan Roy. Nah, sekarang masalahnya kalau orang cerdas, memang itu pidana. Justru yang harus dipidana yang dungu itu. Dipidana oleh siapa? Dipidana oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa? Manusia diperintahkan untuk berpikir. Apalagi pejabat publik harus hidup dalam kejujuran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya siapa tuh? Rakyat harus amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak. Yang mampu untuk melakukan kemungkaran adalah pejabat, maka dia yang akan kita tagih amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi simple logics yang tidak dibiasakan didebatkan di talk show oleh Termul. Termul nggak mampu berdebat di talk show. Akibatnya apa? Pak Jokowi tersiksa secara psikologi karena dilihat agen-agen dia itu dungu. Saya kasihan Pak Jokowi. Kirim si ini, kirim si itu, dihajar oleh Rismond, dihajar oleh Tifa, dihajar oleh Roy. Itu doang argumennya, muter. Jadi kita ingin selamatkan Jokowi supaya dia kesakitannya itu tidak berlebih. Dan penyebab kesakitan Jokowi bukan Tifa, Roy atau Rismond, tapi Termul sendiri itu. Kalau Termulnya pinter, kasus ini sudah selesai dari 2 tahun lalu tuh. Tapi Termul juga berpikir jangan jadi pinter, biarin jadi dungu supaya amplop Jokowi jalan terus. Kan jahat kan? Jadi Termul itu jahat in optima forma. Buku ini jujur in optima forma. Terima kasih.
Pak Eko, sekarang ini Pak Jokowi sudah jadi presiden. Kalau Pak Jokowi ini sebuah bendera, maka Pak Eko Galgendo ini adalah tiang utamanya. Permasalahan dalam 3 contoh. Yang pertama adalah pertemuan Pak Jokowi dengan Ustadz Abu Bakar Basir. Menurut Anda, apakah kalau keinginan Ustadz Abu Bakar menemui Pak Jokowi, itu keinginan Ustadz Abu Bakar Basir atau Pak Jokowi? Yang mau ketemu dengan Egy Sujana adalah kubunya Pak Jokowi. Jadi, bukan karena Pak Egy Sujana. Kalau saya bisa katakan nanti Pak Egy Sujana, kemudian terjadi suatu hal yang menjadi suatu permasalahan seperti sekarang ini, kalian semua, Egy Sujana dan teman-teman ini kena jebakan yang namanya adu domba dan politik DVD de tempera. Menurut Bapak dan Ibu, apakah mentalitas Pak Jokowi kuat, sedang, atau lemah? Stabil, tidak stabil, atau sakit? Rahana miha rahana tara, muha rahana tara, jamatara rahana taru. Ya Allah, berikanlah kami ridho-Mu untuk kami semua berani melanjutkan apa yang menjadi perjuangan dan niat baik kami. Dan kami yakin bahwa sewaktu kejahatan sudah melebihi batas daripada yang dilakukan oleh anak manusia, maka cahaya terang akan kemudian menyirnakan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, nama saya Eko Srianto Galgendo. Pada saat yang baik ini saya ingin meletakkan posisi saya dulu. Jadi pada tahun 2014, waktu Pak Jokowi jadi presiden, saya mendapatkan suatu pembicaraan bahwa Pak Eko, sekarang ini Pak Jokowi sudah jadi presiden. Kalau Pak Jokowi ini sebuah bendera, maka Pak Eko Galgendo ini adalah tiang utamanya. Dan kalau ada yang ingin menguasai bendera, maka yang pertama kali digergaji adalah Pak Eko Galgendo. Dan alhamdulillah 10 tahun kaki saya tidak menginjakkan di istana sewaktu pemerintahan Pak Jokowi. Dan pada saat yang baik ini, tadi saya mendengar apa yang menjadi pemikiran dari Pak Rocky Gerung, maka itu menggugah cara berpikir saya. Apalagi ketika Dr. Tifa, beliau menulis buku dengan judul Samurai. Itu mengingatkan diri saya tentang karakter seorang Bushido. Karakter yang pantang menyerah. Walaupun dia kemudian tahu akan kalah, dia akan terus berjuang untuk mencari jalan keluar dari kemenangan yang sejati. Itulah Bushido. Dan sekarang ini kita membahas yang namanya otak politik Jokowi. Otak yang mana? Otaknya 10, kepalanya 10. Tetapi kata Pak Rocky Gerung, ada di dalam riset metodologi yang menghubungkan antara karakter manusia, mentalitas, dan cara berpikirnya. Begitu yang Bung Roy ya. Nah, sekarang ini, saya nyontek dulu. Sekarang ini, kalau kemudian kita mengkaji
tentang karakter yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Karakter menyeliputi integritas, moral, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu semua, apakah karakter Pak Jokowi dapat dinilai baik, buruk, atau abu-abu? Buruk ya. Dan apakah kemudian di dalam semua karakter ini ada kata stabil, tidak stabil, atau sakit? Kemudian kita bicara mentalitas. Menurut Bapak dan Ibu, apakah mentalitas Pak Jokowi kuat, sedang, atau lemah? Stabil, tidak stabil, atau sakit? Sekarang meliputi cara berpikir. Lurus, belok, atau terbalik? Stabil, tidak stabil, atau sakit? Bapak dan Ibu, kita akan memberikan suatu permasalahan dalam 3 contoh. Yang pertama adalah pertemuan Pak Jokowi dengan Ustadz Abu Bakar Basir. Menurut Anda, apakah kalau keinginan Ustadz Abu Bakar menemui Pak Jokowi, itu keinginan Ustadz Abu Bakar Basir atau Pak Jokowi? Betul. Karena walaupun Ustadz Abu Bakar Basir mau ketemu, kalau kubu Jokowi tidak mau, maka dia tidak akan kemudian bisa ketemu. Setuju ya? Termasuk saudara yang kedua, termasuk saudara kita Egy Sujana. Yang mau ketemu dengan Egy Sujana adalah kubunya Pak Jokowi. Jadi bukan karena Pak Egy Sujana. Kalau saya bisa katakan nanti Pak Egy Sujana, kemudian terjadi suatu hal yang menjadi suatu permasalahan seperti sekarang ini, kalian semua, Egy Sujana dan teman-teman ini kena jebakan yang namanya adu domba dan politik DVD et tempora. Maka saya berharap islah dengan Egy Sujana, karena kalian adalah sama-sama korban. Nah, yang ketiga ini penting sekali, adalah cara berpikir politik Jokowi mengingatkan kita pada suatu sejarah yang terjadi pada zaman Kesultanan Demak yang dilakukan oleh Joko, tapi namanya Joko Tingkir. Joko Tingkir ini memiliki suatu keinginan untuk menjadi pahlawan. Maka dia punya cara bagaimana dia terus kemudian dapat menjadi pahlawan. Caranya adalah membuat yang namanya permasalahan atau goro-goro. Dengan cara mencari sebuah banteng besar, dan banteng besar itu dimasuki yang namanya orong-orong atau anjing tanah. Dibawalah yang namanya banteng besar ini di alun-alun, kemudian disakiti sedikit, sehingga kemudian banteng ini marah. Tidak ada yang bisa melesaikan. Sehingga Sultan Trenggono terpaksa membuat sayembara yang bisa menyelesaikan kalau laki-laki diambil menantu, kalau kemudian perempuan diambil anak. Yang bisa menyelesaikan siapa? Adalah yang membuat permasalahan, yaitu Joko Tingkir. Kalau sampai peristiwa ini sama, maka permasalahan ijazah palsu adalah otak daripada pembuat permasalahan, dan manajemen konflik adalah Jokowi sendiri, dan beliau dan sampai ini jadi korban. Ini penting sekali karena mengembalikan suatu permasalahan bahwa siapa sebenarnya sumber permasalahan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Untung Bapak beli buku, kalau enggak saya stop tadi. Karena beli buku ya kita maklumi aja ya kan. Itulah hebatnya kalau orang beli buku kan. Apalagi menang lelang nomor 1, boleh ngomong apa aja.